Bab Assalamualaikum warahmatullahi 387, wabarakatuh. Dukung tembok dan guys, keluar, hidup jalan-jalan dengan sore baik. JJS. Ye Guan memeluk wanita itu erat-erat, merasa sangat tersentuh. Saat ini, Nalan Jia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Saat kamu pergi ke Bima Sakti, jangan memprovokasi wanita lagi. Tubuh Ye Guan membeku. Nalan Jia berkata dengan lembut, meskipun kamu bukan orang yang banyak bicara, kamu sangat menarik bagi wanita. Begitu beberapa wanita jatuh cinta dan tidak mendapat tanggapan, mereka mungkin akan kehilangan nyawa karena cinta, benci, dan... Setelah mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya sedikit dan air mata mengalir tanpa suara. Aku tidak kebal terhadap kecemburuan. Ye Guan memeluk Nalanja erat-erat, mencium rambutnya, dan berkata dengan lembut, ayo kita punya bayi. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Nalanja yang semula menangis langsung memerah dan sangat malu. Melihat Nalanja yang pemalu di depannya, Ye Guan tiba-tiba merasakan kelembutan di hatinya. 36 postur, silakan putuskan sendiri. 3 hari kemudian, Ye Guan meninggalkan kamar kerja Nalanjia. Meskipun tubuhnya sekarang sangat kuat, dia tetap menopang dinding dan keluar. Ada hal yang harus dilakukan, apalagi dilakukan lebih banyak. Setelah meninggalkan kamar kerja Nalanjia, Ye Guan ingin mengunjungi Ye King, tapi dia menyerah setelah mengetahui bahwa Ye King telah pergi ke kota Zhenguan. Benar-benar awasi kotanya, True Universe bergerak sangat cepat. Dalam waktu singkat, kota Zhenguan telah dibangun. Tidak hanya itu, karena True Universe telah memberikan manfaat yang tak terhitung jumlahnya, seluruh langit dan alam semesta besar di dunia mulai menetap di kota Zhenguan. Bahkan sekte dan keluarga bangsawan Zen Universe sendiri mau tidak mau memilih untuk menetap di kota Zhenguan. Tentu saja, pada awalnya, ada banyak suara reaksi di alam semesta nyata, tetapi semuanya diredam oleh Zuo Xiang dan yang lainnya. Meskipun ada suara-suara pertentangan di dalam alam semesta sejati, namun manajemen puncak alam semesta sejati sangat bersatu. Oleh karena itu, orang-orang di bawah tidak berani menolak dan hanya dapat melakukan beberapa gerakan kecil secara diam-diam. Guangxuan Universe juga bekerja sama dengan True Universe. Dengan kerjasama dan kerjasama kedua alam semesta, rencana Ciro bisa dikatakan berjalan dengan sangat lancar. Tentu saja permusuhan tidak akan hilang begitu cepat, dan generasi muda kedua alam semesta masih saling berperang dan persaingan sangat ketat. Karena di kota Zhenguan, ada persaingan besar setiap tahunnya, dan inilah medan pertempuran antara Guangxuan Universe dan Zen Universe. Boleh dikatakan bahwa saat ini menjadi medan pertempuran generasi muda di alam semesta. Tidak hanya Ye King, tetapi sekarang banyak generasi muda Guangxuan Universe telah pergi ke kota Zhenguan, dan tujuan mereka adalah menjadi nomor 1 di peringkat Zhenguan. Selain itu, banyak talenta dari Paviliun Xiambao telah pergi ke kota Zhenguan. Saat ini, kota Zhenguan penuh dengan peluang bisnis. Saat ini, semua alam semesta yang diketahui telah menunjukkan tren konvergensi yang besar. Ketika dia mengetahui berita itu, Ye Guan hanya bisa menghela nafas bahwa metode Ciro sangat ampuh. Setelah melakukan hal ini, kebencian seluruh langit dan alam semesta besar terhadap alam semesta yang sebenarnya mulai perlahan menghilang, dan mereka bersedia untuk secara aktif berintegrasi ke dalam alam semesta yang sebenarnya.
Tentu saja, kecuali peradaban abadi, Ye Guan tentu saja tidak melupakan Kaisar Abadi. Guangxuan Universe telah menyelidiki Kaisar Abadi. Berita yang diterima sekarang adalah bahwa Kaisar Abadi telah merekrut pasukan dan telah mengumpulkan sekelompok orang kuat baru di bawah komandonya. Dalam hal ini, Ye Guan tidak punya niat untuk mempedulikannya sekarang. Prioritas utamanya sekarang adalah menemukan Chisu, Chiro, dan Jixuan. Ye Guan hendak pergi. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba datang dari samping. Nangong Sue melihat Ye Guan. Nangong Sue sedikit tersenyum. Ye Guan berjalan cepat ke Nangong Sue dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu terbiasa tinggal di sini?" Nangong Sue mengangguk sedikit. "Biasakanlah, aku sangat suka di sini." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Nangong Sue ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, "Saya dengar Anda akan pergi ke Bima Sakti." Ye Guan mengangguk. "Ya." Nangong Sue meliriknya dan ragu untuk berbicara. Ye Guan tiba-tiba berjalan ke arah Nangong Sue. Dia tiba-tiba membungkuk dan menciumnya dengan lembut, menyebabkan tubuh Nangong Sue membeku. "Ye Guan Dao, tunggu aku kembali." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di kejauhan menjadi cahaya pedang. Di tempat yang sama, setelah sekian lama, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Nangong Sue. "Aku akan menunggumu." Ye Guan datang ke klan Tianlong lagi. Kali ini, dia ingin melakukan beberapa hal dengan baik dan tidak meninggalkan penyesalan pada dirinya sendiri. Melihat Ye Guan datang lagi, pemimpin klan Tianlong terdiam. "Aduh, terjadi lagi." Ye Guan tersenyum tipis. "Senior, aku ingin bertemu Qian." Pemimpin klan Tianlong menggelengkan kepalanya. "Kamu terlambat." Ye Guan tercengang. Pemimpin klan Tianlong berkata dengan lembut, Qian telah pergi ke Bima Sakti." Wajah Ye Guan penuh dengan keterkejutan. "Dia pergi ke Bima Sakti?" Pemimpin klan Tianlong mengangguk. "Ya. Dia bilang dia ingin pergi ke sana untuk bersantai." Ye Guan terdiam. Pemimpin klan Tianlong memandang Ye Guan. "Din, apakah perjalanan ini juga ke Bima Sakti?" Ye Guan mengangguk. Kepala Tianlong berkata bahwa dia kembali. Ye Guan berkata dengan serius, "Aku akan melakukannya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, pemimpin klan Tianlong tiba-tiba berkata, "Xiao Guan." Ye Guan menoleh untuk melihat pemimpin klan Tianlong, yang menatapnya. "Dia sangat menyukaimu. Aku tahu karakternya. Begitu dia menyukai seorang pria, dia tidak akan pernah berubah hatinya lagi, terutama karena dia telah menandatangani kontrak denganmu. Kali ini, bersikaplah tegas dan jangan ragu-ragu." Ye Guan mengangguk. "Kali ini ketika kita kembali, kita akan membawa kembali seekor naga kecil." Pemimpin klan Tianlong tertegun sejenak, lalu menjadi marah, keluar. Ye Guan tertawa dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung galaksi. Di tempat itu, pemimpin klan Tianlong menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berbalik untuk pergi. Ye Guan menemukan Nanling Yiyi. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Guan akan pergi ke Bima Sakti, Nanling Yiyi mengedipkan matanya dan tidak berbicara. Ye Guan bertanya, "Apa ekspresimu?" Nanling tersenyum dan berkata, "Bukannya kamu tidak akan kembali?" Ye Guan tersenyum.
Tiba-tiba dia meraih tangan Nanling satu persatu, lalu berkata, "Tunggu sampai aku kembali." Wajah Nanlin Yi tiba-tiba memerah. "Oke." Ye Guan dengan lembut memeluk Nanling satu persatu, lalu menciumnya. Kemudian, dia berbalik dan menghilang ke ujung langit menjadi cahaya pedang. Di tempat, Nanling tersenyum satu persatu, lalu berkata, "Adik, kita akan segera bertemu lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di suatu tempat di langit berbintang, Ye Guan menunggu dengan tenang. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan, "Cucu, kita sudah sampai." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Segera, Arya dan Xiao Bai muncul di depan Ye Guan. "Bagaimana kita bisa pergi ke Bima Sakti tanpa membawa kedua orang ini bersama kita? Jika dia pergi sendirian tanpa memberitahu mereka, dia bisa membayangkan betapa menyedihkannya hidup mereka jika mereka bertemu di masa depan." Arya dan Xiao Bai jelas sangat senang. Mereka sangat bersemangat, terutama Arya yang semuanya tersenyum. Selain Arya dan Xiao Bai, ada juga Mun Yannian. Mun Yannian memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Perjalanan ke Bima Sakti ini bukan hanya untuk bersenang-senang, ini memiliki misi. Selain membawa kembali pacar kecilmu, ada satu hal lagi, yaitu mengambil atas Sekte Galaksi. Anda bibi saya, Nona Lian Suang, sudah terlalu lelah selama ini. Tentu saja, jika Anda bisa, biarkan dia datang ke tempat kami. Apakah dia datang atau tidak tergantung pada kemampuan Anda sendiri." "Bibi," Ye Guan tersenyum. "Oke, aku akan mencoba yang terbaik." Mun Yannian mengangguk, lalu berkata dengan serius, "Juga, sejauh yang saya tahu, Dewa Sejati kemungkinan besar ada di Bima Sakti. Jika Anda bertemu dengannya dan dia memusuhi Anda, jangan pamer dan telepon dia secara langsung, kamu tahu?" "Ya Tuhan." Ye Guan mengangguk, dimengerti. Mun Yannian memelototinya, "Jangan hanya bicara, kamu harus ingat, tahu?" Dia masih sedikit mengkhawatirkan Ye Guan. Pria kecil ini berbeda dengan ayahnya. Ayahnya rela menggunakan segala cara. Ye Guan-san tersenyum dan berkata, "Oke." Mun Yannian mengangguk sedikit. "Kebiasaan di Bima Sakti sangat berbeda dengan yang ada di sini. Ketika kamu sampai di sana, temui bibi yang Lian Shuang dan minta dia untuk mengajakmu mengenalnya terlebih dahulu." Saat dia mengatakan ini, dia melirik Arya dan Xiao Bai dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Guan langsung mengerti, jelas sekali, Sister Nian bermaksud untuk berhenti terlibat dengan Arya dan Xiao Bai. Memang benar dia juga cukup takut pada kedua anak kecil ini. Mun Yannian berkata lagi, "Jangan khawatir tentang peradaban abadi. Nona An dan saya akan selalu mengawasinya. Dan alam semesta sejati sekarang menganggap Kaisar Abadi sebagai musuh nomor 1. Jadi kami berdua mengawasinya." Pada mereka, Ye Guan sedikit mengangguk. Oke, dengan Mun Yannian dan yang lainnya di sini, dia tentu tidak akan mengkhawatirkan Guangxuan Universe. Apalagi sekarang, target True Universe juga adalah Kaisar Abadi. Mun Yannian tersenyum dan berkata, "Pergi." Ye Guan mengangguk, lalu memandang Arya dan Xiao Bai. Arya tertawa dan berkata, "Pergi ke Bima Sakti. Aku akan membawamu ke tempat seperti itu. Hehehe." Ekspresi Ye Guan membeku. Melihat Ye Guan dan yang lainnya menghilang di ujung galaksi, Mun Yannian menggelengkan kepalanya dan tersenyum.
si kecil ini mungkin akan menimbulkan banyak masalah saat dia pergi ke Bima Sakti, terutama jika Arya dan Xiao Bai mengikutinya. Sungguh mengerikan di Bima Sakti. Setelah beberapa saat, Munian berbalik dan pergi. Di suatu tempat di kehampaan, seorang pria paruh baya berdiri dengan tenang. Pria ini tidak lain adalah Kaisar Abadi. Di belakangnya berdiri seorang wanita berjubah Tao dan seorang lelaki tua bungkuk, dan di belakang kedua orang ini berdiri 12 pria kuat misterius berjubah putih. Ribuan kaki jauhnya di depan Kaisar Yongsheng, ada selusin peti mati tergantung di sana. Semuanya diikat dengan rantai besi berwarna merah darah. Kaisar Abadi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat peti mati yang dipimpinnya dari kejauhan. Kaisar yang terkubur, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Setelah hening beberapa saat, terdengar suara dari dalam peti mati. Kamu berjanji padaku, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Kaisar Abadi tertawa dan berkata, selama saya menunggu sampai waktunya tiba dan pergi ke Bima Sakti untuk membunuh wanita berbaju polos itu, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan. Setelah hening beberapa saat, suara di dalam peti mati berkata, oke. Mendengar ini, sudut mulut Kaisar Abadi sedikit terangkat. Meskipun dia telah kehilangan banyak orang sebelumnya, dia sekarang memiliki lebih banyak orang, dan mereka lebih kuat. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di sebelah Kaisar Abadi. Pria tua itu berbisik, Ye Guan pergi ke Bima Sakti. Kaisar Abadi perlahan menutup matanya. Sepertinya dia pergi mencari wanita itu untuk dilindungi. Apakah dia mengira wanita itu bisa melindunginya? Benar-benar konyol. Tapi ada baiknya untuk menangkap mereka semua saat itu. Alam semesta, dimulai dari galaksi ini. Bab 388, Bima Sakti. Di langit berbintang yang luas, Ye Guan berjalan dengan pedangnya seperti meteor melintasi lautan bintang yang luas. Di sampingnya ada Arya dan Xiao Bai. 3 hari telah berlalu sejak mereka bertiga keluar dari akademi. Ye Guan mau tidak mau bertanya, Arya, berapa lama lagi kita bisa mencapai Bima Sakti? Arya melirik ke ujung galaksi dan sedikit mengernyit. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Kamu tidak ingat jalannya, kan? Arya berkedip dan tidak berkata apa-apa. Ekspresi Ye Guan membeku. Arya tiba-tiba menoleh untuk melihat Xiao Bai. Xiao Bai melirik ke kejauhan dan kemudian melambaikan cakar kecilnya dengan liar. Ye Guan memandang Arya. Apa yang dia katakan? Arya berkata dengan tenang. Dia berkata, nyalakan navigasinya. Ye Guan sedikit mengernyit. Apa itu navigasi? Arya berpikir sejenak lalu berkata, arti umumnya adalah jika seseorang menunjukkan jalannya, ikuti saja. Ye Guan langsung gembira. Siapa yang bisa menunjukkan jalannya? Arya berkata, navigasi. Ye Guan bertanya, siapa navigasinya? Arya berkata, panduan. Ye Guan bertanya, apakah navigatornya manusia? Arya berpikir sejenak. Saya tidak tahu. Ekspresi Ye Guan membeku, dan dia mati rasa. Ditanya tentang kesepian, Ye Guan berkata lagi, kalau begitu, kamu memanggil sistem navigasi? Arya menggelengkan kepalanya. Tidak. Ye Guan bingung, kenapa? Arya melihat sekeliling, lalu berkata, jaraknya terlalu jauh. Seharusnya tidak ada sinyal di sini. Sinyal?
Ye Guan mengerutkan kening dan hendak bertanya ketika Arya tiba-tiba berkata, "Tapi, kamu bisa mencobanya." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan benda persegi dari tangannya. Ye Guan sedikit penasaran. "Apa ini?" Arya menjelaskan. "Banyak hal yang bisa dilihat dengan telegraf Bima Sakti, hehe." Senyumannya, sesuatu yang awalnya normal, menjadi sedikit tidak normal. Kamu melirik Arya tetapi tidak berkata apa-apa. "Jika kita pergi ke Bima Sakti dan mengikuti kedua gadis ini, saya khawatir akan terjadi sesuatu." Arya mencari-cari catatan transmisi Bima Sakti, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Setelah beberapa saat, benda di tangannya tiba-tiba menyala, dan mata Arya tiba-tiba berbinar. Beidou terhubung. Beidou, Ye Guan sedikit mengernyit, wajahnya penuh keraguan. Arya meraba-raba beberapa saat, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menunjuk ke kanan. "Ayo pergi." Ye Guan mengangguk sedikit, lalu menghilang ke kanan bersama Arya dan Xiao Bai. Sekitar 3 jam kemudian, mereka bertiga sampai di langit berbintang yang sunyi. Arya melihat ke kejauhan dan menyeringai, "Kita telah sampai di stasiun transit Bima Sakti." Setelah mengatakan itu, dia mempercepat. Setelah beberapa saat, mereka bertiga sampai di susunan teleportasi langit berbintang. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga. Orang tua itu membungkuk hormat kepada Arya. "Bawahanku Sisan, tolong temui kepala halaman Arya." Arya sedikit mengangguk. "Pingshen, Sisan." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Arya berkata lagi, "Buka susunan teleportasi. Ayo pergi ke bintang biru Bima Sakti." "Bintang biru?" Sisan sedikit terkejut, lalu berkata, "Kepala Akademi Arya, ada yang salah dengan Blue Star akhir-akhir ini." Arya sedikit mengernyit. "Apakah ada yang salah?" Sisan mengangguk. "Sepertinya ada masalah di sana. Aku juga tidak tahu detailnya." Arya berkata dengan tenang, "Tidak ada, kami bertiga berdedikasi untuk memecahkan masalah." Sisan melirik Arya dan tidak berani berbicara. Dia tahu 1 atau 2 hal tentang reputasi Arya dan Xiao Bai di bintang biru Bima Sakti. Bandit bintang biru, inilah gelar Arya dan Xiao Bai di Blue Star. Di bawah komando Sisan, susunan teleportasi yang mengarah ke Blue Star diaktifkan. Saat dia berjalan menuju susunan teleportasi, Ye Guan tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Sisan, yang berdiri dengan hormat, "Kamu tidak mengenal saya?" Sisan memandang Ye Guan dan berkata dengan hormat, "Siapa yang mulia?" Ye Guan mengerutkan kening. Di sampingnya, Arya berkata, "Bima Sakti bahkan tidak mengenalimu." Ye Guan mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa. Dia mengikuti Arya dan Xiao Bai ke dalam susunan teleportasi. Setelah memasuki terowongan ruang dan waktu, Arya tiba-tiba tertawa. "Aku, Arya, kembali lagi." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu bahwa alasan Arya dipanggil kembali bukan hanya untuk membantu pertarungan, tapi juga karena Arya dan Xiao Bai sedang bermain-main di bintang biru Bima Sakti. Saat ini, Arya tiba-tiba menatap Ye Guan dan berkata dengan bangga, "Saat kamu sampai di Bima Sakti, aku akan mengajakmu makan enak, minum makanan pedas, dan bersenang-senang." Ye Guan tersenyum. "Oke." Arya tiba-tiba tersenyum misterius. "Kalau begitu aku akan membawamu ke klub tanpa batas.
dan kita masing-masing akan memesan saudara perempuan. Xiao Bai juga dengan cepat menunjuk dirinya sendiri, menunjukkan bahwa dia juga memilikinya. Yahao berkata dengan marah, "Mereka semua ada di sana." Xiao Bai menyeringai, memeluk Arya dan menciumnya sebentar. Ye Guan sedikit penasaran, apa itu klub tanpa batas? Arya berkata, "Ini tempat makan, minum dan bersenang-senang, apalagi dibuka oleh kenalan lama kita. Namanya Wu Bianzu. Dia saudara ayahmu. Menurut senioritas, kamu harus dipanggil paman." Paman tanpa batas, Ye Guan tercengang. Arya berkata, "Orang ini bagus. Saat kami pergi ke tempatnya bermain, dia tidak pernah memungut biaya sepeser pun dari kami. Terlebih lagi, dia memberi kami izin untuk bermain." Ye Guan terdiam. Dia selalu merasa klub tanpa batas ini bukanlah tempat yang serius. Arya menambahkan, "Sudah kubilang, kalau kamu pergi ke tempat seperti itu, kamu harus memberi tip, tahu?" Ye Guan memandang Arya dan berkata, "Tip?" Arya berkata dengan serius, "Jika Anda memberi saya tip, Anda dapat melakukan hal lain, yaitu layanan tersembunyi." Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah Ye Guan dan berkata dengan serius, "Kami akan membawamu ke tempat itu untuk bermain. Jangan beritahu kakak An dan kakak yang kamu tahu." Ye Guan mengangguk. "Oke." Arya menyeringai, "Cucu yang baik." Ekspresi Ye Guan membeku. Arya dan Xiao Bai jelas sangat senang, terutama Arya yang sudah mulai menyenandungkan sebuah lagu, dengan ekspresi antisipasi di wajahnya. Ye Guan tersenyum dan dalam suasana hati yang baik, dia melihat ke ujung terowongan ruang waktu di kejauhan, menantikan Bima Sakti. Saat ini, Arya tiba-tiba berkata, "Kita hampir sampai." Ye Guan mengangguk, dia sudah melihat cahaya putih. Segera, mereka bertiga melewati cahaya putih, dan ketika mereka melewati cahaya putih, ekspresi mereka berubah drastis. Karena mereka menemukan bahwa kekuatan misterius menekan budidaya mereka. "Apa-apaan?" Ye Guan dengan cepat melihat ke arah Arya, yang juga bingung. Ledakan, tiba-tiba, mereka bertiga langsung terjatuh. Ekspresi Ye Guan berubah drastis dalam sekejap. Dia merentangkan telapak tangannya, dan niat pedang yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Namun dalam sekejap, niat pedangnya langsung ditekan. Saat ini, dia telah berubah menjadi negeri dongeng duniawi. Ye Guan kaget, tepat ketika dia hendak melawan, kekuatan mengerikan menimpa dirinya seperti gunung. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan langsung jatuh. Selama periode ini, tidak peduli bagaimana dia melawan, itu tidak berpengaruh. Ini sudah berakhir, ini adalah pemikiran terakhir Ye Guan. Begitu saja, setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan merasakan beberapa suara acak keluar dari telinganya. Ye Guan mengerutkan kening. Dia merasa kepalanya dipenuhi timah. Itu sangat berat, seolah dia memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba duduk. Dia melihat tubuhnya telah pergi. Semua budidaya hilang. Ye Guan benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Ye Guan mencoba beberapa kali dengan tergesa-gesa, tetapi tidak ada gunanya. Basis budidayanya hilang sepenuhnya. Bahkan kekuatan dan pertahanan tubuh fisik telah hilang. Ye Guan benar-benar bingung. Ada segel dan batasan di sini. Ye Guan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Siapa yang melakukan ini?
Tentu saja saya lebih kaget. Kekuatannya saat ini sebanding dengan kaisar takdir. Tapi dia ditekan oleh batasan tempat ini. Seberapa kuat orang yang memasang larangan ini? Ada ahli di galaksi. Ye Guan diam-diam berjaga-jaga. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling. Tempat apa ini? Ada gedung-gedung tinggi di sekelilingnya, mobil-mobil lewat, dan kerumunan orang memadati jalanan. Dunia yang aneh, melihat segala sesuatu di depannya, Ye Guan terdiam. Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda. Orang-orang di sini dan segala sesuatu di sini berbeda dari Guangxuan Universe. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan dengan cepat melihat sekeliling lagi, tapi dia tidak melihat Xiao Bai dan Arya. Wajah Ye Guan menjadi gelap, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka, kan? Tapi kemudian saya memikirkannya, mungkin bukan itu masalahnya. Arya dan Xiao Bai, yang satu adalah leluhur jahat dan yang lainnya adalah leluhur spiritual. Sekalipun budidaya mereka dilarang, mereka pasti keberadaannya tak terkalahkan. Ye Guan mencoba untuk tenang, prioritas utama adalah memulihkan kultivasi Anda. Kamu melihat sekeliling dan menemukan ada orang yang melihatnya dari waktu ke waktu. Dia tahu itu karena pakaiannya berbeda dari orang-orang di sini. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia memikirkan cara untuk pergi ke klub tanpa batas. Tentu saja, dia hanya mengetahui tempat ini sekarang. Jika dia ingin memulihkan kultivasinya, dia hanya bisa pergi ke klub tanpa batas dan temukan Tuhan tanpa batas. Setelah Ye Guan duduk di tanah untuk beristirahat sebentar, dia perlahan berdiri, lalu berjalan ke arah seorang wanita yang melewatinya dan bertanya, "Nak, permisi." Ketika wanita yang dihentikan oleh Ye Guan melihat Ye Guan, matanya tiba-tiba berbinar. Ye Guan berpakaian seperti pria kuno sekaya batu giok, dan dia ramah tamah dan anggun. Sangat tampan, wajah wanita itu penuh senyuman dan dia terus menatap Ye Guan. Ye Guan bertanya, "Nak, tolong beritahu aku cara menuju ke klub tanpa batas." Klub tanpa batas. Mendengar kata-kata Ye Guan, wanita itu tertegun, dan perasaan baiknya langsung menghilang. Dia menatap Ye Guan dengan marah, nakal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, melihat ke belakang dan mengutuk sesuatu di mulutnya. Ye Guan tertegun saat itu juga, terlihat bingung. "Penipu, tanyakan arahnya sendiri." "Gangster." Ye Guan terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit malam, alisnya berkerut. "Bajingan mana yang melarang tempat ini? Mengapa?" Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah dan berjalan ke depan perlahan, ketika tiba-tiba ledakan, tiba-tiba, Ye Guan merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya, lalu dia terbang keluar. "Siapa yang menyerang saya?" Ini adalah pemikiran terakhir Ye Guan saat dia koma. Di lapangan, seseorang berseru. Orang itu benar-benar menerobos lampu merah. Kemudian, seorang wanita panik dan berkata, "Jiwer, saya menabrak seseorang." "Apakah kamu tertabrak atau terbunuh?" "Tidak yakin." Dia bicara. "Katakan apa?" Seolah ingin mengatakan, "Berani." Bersambung.